Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhli Sata, teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mempunyai printer servisan Epson L360 teman-teman, yang mana printer ini mengalami kerusakan ya. Jadi lampu power itu berkedip-kedip, kemudian diikuti dengan lampu indikator tinta dan kertas juga berkedip-kedip, itu menyala bersamaan dan berkedipnya. Nah, di sini saya akan memperbaiki printer ini. Jadi langsung saja kita memperbaiki printer Epson L360 ini teman-teman. Jadi ini di depan kalian sudah ada printer L360 yang mengalami kerusakan. Lampu power itu ya menyala berkedip, kemudian lampu kertas itu menyala berkedip, dan lampu tinta itu menyala berkedip, dan ketiga lampu ini menyala bersamaan dan berkedip juga bersamaan teman-teman. Sebenarnya ada beberapa penyebab mengapa ini terjadi teman-teman. Jadi ada beberapa penyebab mengapa kerusakan ini terjadi. Yang pertama teman-teman, masa tinta bantalan ya, IC PROM-nya itu full, makanya kita harus melakukan reset printer dengan menggunakan software. Dan kalau misalnya memang ciri-ciri printer ini mengalami kerusakan software atau tintanya, masa tinta bantalannya itu penuh, maka pada saat kita menghidupkan printer ini, maka ROM cartridge-nya itu tidak akan bergerak teman-teman. Tapi ini bergerak, itu artinya masalah ini bukan pada masa bantalan tinta ya, atau bukan pada IC PROM yang full teman-teman. Nah, langkah kedua yang bisa teman-teman lakukan mengapa terjadi penyebab masalah ini, ketiga lampu ini berkedip-kedip menyala bersamaan, itu karena adanya benda asing pada roll printer ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, scanner dari printer ini yang rusak teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan ini perbaikan. Jadi langkah pertama di sini kita bongkar printernya. Nah teman-teman, jadi di sini ada baut, ini kita lepas. Dan untuk membongkar printer ini sangat mudah karena kita hanya melepas 3 baut ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada pada bagian ini teman-teman. Oke, ini kita lepas bautnya. Oke, baut yang kedua sudah terlepas teman-teman. Kemudian baut yang ketiga ada di sini teman-teman ya. Dan printernya ini jangan lupa matikan teman-teman ya. Jadi sini saya matikan dulu. Dan kabel yang terhubung pada printer ini harus kita lepas, baik itu kabel USB maupun kabel powernya. Nah, kemudian yang di bagian sini, di sini juga ada baut teman-teman, ini kita lepas. Oke, jadi ketiga baut ini sudah terlepas. Nah, langkah selanjutnya kita memposisikan printernya seperti ini. Kemudian yang bagian ini, bagian dalam ini kita lepas teman-teman. Nah, ini sudah lepas teman-teman, jadi sangat gampang sekali. Kita tinggal mengangkat scan-nya seperti ini. Oke. Setelah ini terlepas, bagian kanan ini terlepas, kemudian kita memposisikan agak ke kiri ya, seperti ini. Nah, sebelum kita mencabut scan-nya di sini ada flexible scan. Di bagian sini, ini kita lepas teman-teman ya. Nah, setelah terlepas baru kita angkat naik ya. Oke teman-teman. Nah, kemudian di sini kita mencari benda asing. Kalau misalnya ada kotoran, kita bersihkan. Nah, kalau di sini saya melihat printer ini rollernya ini dalam kondisi baik, tidak ada benda asing ya.
Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman yang perlu teman-teman lakukan, kalau misalnya kita sudah mengecek di bagian rollnya ini sudah tidak ada benda asing. Kalau misalnya ada benda asing, teman-teman bersihkan. Langkah selanjutnya, yang bagian ini paling penting teman-teman, fleksibel scannernya ini. Jadi fleksibel scannernya ini kalau misalnya kotor, teman-teman bersihkan ya. Karena dari banyak servisan ya, dari banyak printer Epson yang saya servis, penyebab utama itu, penyebab yang paling banyak itu terjadi pada fleksibelnya teman-teman. Jadi fleksibelnya ini kotor ya, sehingga mengakibatkan scannernya ini tidak dibaca oleh printer ya, jadi oleh motherboardnya ini. Oke, jadi di sini kita bersihkan fleksibelnya ini, pin-pinnya ini dengan menggunakan cairan thinner teman-teman. Oke, di sini saya sudah mempunyai cairan thinner teman-teman ya. Kemudian kita ambil lap. Jadi cairan thinnernya ini sedikit saja kita beri lapnya ini thinner, kemudian kita gosok teman-teman ya, pin-pinnya ini sampai bersih ya, sampai kotorannya yang ada di pinnya ini itu hilang teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah membersih fleksibel pin scannernya ini ya. Saatnya kita melakukan pemasangan lagi. Ke langkah selanjutnya, setelah kita membersihkan fleksibel ini, scannernya ini, kita lakukan pemasangan lagi. Oke, kita pasang scannernya ini. Jangan lupa pasang fleksibel scannernya. Oke, setelah terpasang teman-teman, baru kita merapatkan yang bagian ini. Sudah terpasang teman-teman ya, fleksibel scannernya ini. Nah, sebelum kita memasang baut dan pengaman ini ya, pengaman fleksibel pada mesinnya ini, penutupnya ini ya, kita hidupkan terlebih dahulu printernya. Kita tes apakah printernya ini sudah tidak menyala lampu power dan lampu, apakah printernya sudah normal ya. Jadi kita tes terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita nyalakan printernya. Nah, jadi langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan sebelum membongkar printernya, pastikan terlebih dahulu printernya ini lampu indikatornya ini berkedip ya. Itu bisa saja disebabkan karena masa pakai bantalan tintanya itu sudah full. Jadi IC PROM-nya itu sudah full, makanya minta di reset teman-teman. Tapi ada tanda-tanda bahwa printernya itu bantalannya itu sudah full, yaitu bantalan tintanya itu full, maka rumah keteriknya ini tidak akan bergerak ke kiri dan ke kanan, dia akan tetap di situ teman-teman, meskipun kita menghidupkannya. Yaitu tanda-tanda bahwa printer ini mengalami kerusakan software. Karena tadi rumah keteriknya ini bergerak ya, berarti itu bukan karena kerusakan software. Jadi makanya kita lakukan pembongkaran, dan setelah kita melakukan pembongkaran, langkah kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagian ini teman-teman ya, bagian rollernya, apakah ada benda asing pada printer ini. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan ya, dan yang paling banyak kasus terjadi itu karena konektor atau fleksibel scannernya itu ini teman-teman ya, kotor. Makanya tadi kita membersihkan dan teman-teman bisa melihat printernya ini sudah tidak berkedip lagi. Itu artinya printernya ini sudah normal teman-teman. Jadi oke teman-teman, jadi sekian video tutorial bagaimana cara memperbaiki printer yang mengalami masalah lampu power, lampu indikator tinta, dan lampu kertasnya itu menyala bersamaan dan berkedip bersamaan. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, agar teman-teman bisa melihat video terbaru dari channel ini.